Halo teman-teman semuanya, saya doakan semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Nikmati kopi Anda, seduh teh Anda, dan manjakan diri Anda dengan makan kerupuk favorit Anda sambil nonton kisah menarik ini. ใช่ค่ะนี่คุณเป็นเจ้าของกิจการที่เด็กสุดเท่าที่ปูเคยเจอเลยนะคะ Pernah nggak kalian ngerasa kayak mimpi kalian tuh cuma khayalan doang? Tenang, kalian nggak sendirian. Yuk tonton kisah gokil ini, dijamin bakal ngebakar semangat kalian buat jadi orang yang sukses. เฮ้ยแล้วหัวผมก็รู้ Di dunia ini tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih bro. Bahkan buat kalian yang doyan main game sampai lupa waktu sekalipun. Nah, cerita kali ini tentang seorang anak yang dulu dicap pemalas gara-gara keseringan ngegame. Tapi siapa sangka di balik game yang dia mainkan ternyata ada mimpi besar yang dia simpan rapat-rapat. Dari bermain game dia belajar strategi, ketekunan, dan yang paling penting keberanian buat bangkit lagi setelah mengalami kekalahan. Gimana? Kalian gak mau ketinggalan alur ceritanya kan? Yuk tonton sampai habis kisah epic ini. Ini bukan kisah kasih di sekolah karya Obi Mesak cuy, tapi ini kisah inspiratif yang bakal bikin kalian yakin kalau setiap mimpi sekecil apapun bisa jadi kenyataan asal lo berani berjuang. Ceki bro. Kisah ini dimulai dengan hiruk pikuk anak SMA yang tawariunya mengisi setiap sudut kelas. Tahu kan masa remaja itu masa yang paling indah, penuh canda, gebetan, dan PR yang menumpuk. Tapi di antara keramaian itu ada satu bocah yang asik main sendiri. Namanya Top Tipat. Dia bukan siswa biasa. Top mempunyai hobi yang agak unik, yaitu pecandu game online. Jangan salah, bahkan komputer sekolah pun jadi pelariannya dari kenyataan hidup. Bayangkan, setiap hari Top habiskan waktu main game seolah dunia nyata cuma filler episode saja buat dia. Suatu hari saat lagi serius ngegame, tiba-tiba pesan dari teman olehnya muncul yang mengatakan bahwa ia membutuhkan sepatu langka buat bunuh musuh-musuhnya. Awalnya Top pura-pura nggak jual karena dianggap buruan, tapi temennya ini ngeyel untuk membelinya. Akhirnya dengan ngawur, Top ngajuin permintaan harga tinggi. Teman olehnya ini ternyata mau dan minta segera Top mengirimkan nomor rekeningnya. Tapi karena doi masih bocah sekolah dan rekening aja nggak punya, maka Top punya ide mau pinjam rekening pamannya. Sepulang sekolah, Top langsung hibrid menemui pamannya. Dengan senyum penuh harap dan sedikit rayuan maut, dia bilang mau pinjam rekening. Awalnya sih pamannya ragu, takut-takut gimana gitu. ยืมลุงหลอกทำไมเนี่ย เอาน่ะลุงเสียงดูหน่อยดิ Tapi dengan bujukan alat Top yang setengah nggak yakin juga, sang paman akhirnya luluh. Mereka langsung cus ke bank untuk cek saldo. Begitu lihat jumlah uang yang masuk, mata Top berbinar kayak nemu harta karun. Sementara pamannya ya cuma bisa senyum sambil angguk-angguk kepala, padahal nggak paham juga gimana caranya duit sebesar itu bisa nyasar ke rekeningnya. Dengan duit yang cukup banyak, Top langsung gas ke dealer. Niatnya ia mau beli mobil baru buat gaya-gayaan ke sekolah. Kebayangkan anak sama bawa mobil sendiri ke sekolah. Besoknya dengan PD3 Dewa, Top datang ke sekolah naik mobil baru. Bikin teman-temannya molongo tentunya. Tapi sayang sekolah punya aturan ketat bahwa kendaraan bermotor dilarang. Top malah bawa mobil. Sampai di pos satpam, doi dihentikan pas satpam. Tapi dasar Top yang udah kepedean, dia nyogok pasangan agar bisa masuk. Satpam sempat bingung, tapi uang jadi di tangan dan bikin dilema berakhir. Namun kelakuan Top ini bikin dia dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah memandang Top dengan tatapan elang, kayak predator ngincar mangsa. Dia bilang bakal manggil orang tua Top, tapi Top yang sudah kebiasaan ngandelin duit, dia coba-coba lagi nyogok kepala sekolah. Tapi kali ini gagal total. Kepala sekolah nggak tergoda dan langsung marah besar, bahkan mengusir Top untuk segera keluar dari ruangannya. Popularitas Top mulai naik gratis. Gimana enggak? Anak ini sekarang kayaknya makin kece, ngincer cewek tercantik di sekolah namanya Lin. Dan gokilnya mereka jadian. Tiap malam mereka keluar buat bersenang-senang sampai larut malam, bagaikan pasangan seleb Korea di drama-drama. Tapi orang tua Top mulai curiga, kok anak ini tiba-tiba jadi kaya raya dan berubah drastis. Mereka khawatir Top terjerumus dalam bisnis gelap. Namun Top dengan sanya bilang ini semua dari main game, jual item langka. Mahalnya bukan main, tapi ibunya tetap nggak puas. Beliau berharap Top lebih fokus belajar dan jadi seperti kakaknya yang sukses di akademis dan karir.
Suatu ketika di saat dia ngegame ada notif di komputernya, informasi kelulusan tes masuk universitas negeri. Kemudian dia cek apakah diterima apa kagak, dan ternyata karena Top memang udah gak fokus belajar, maka dia gagal masuk ke kampus negeri. Tapi ya dasar Top, dia cuek saja, yang penting duit, bukan pendidikan katanya. Karena memang penghasilan Top yang besar dalam bermain game, maka hidup Top juga nggak kontrol. Dia selalu update beli konsol game terbaru, dan sampai di rumah dia sudah ditunggu ibunya sambil menanyakan gimana hasil tes masuk kuliahnya. Top mengatakan jika dia diterima di kampus swasta. Mendengar hal itu, tentu ayahnya marah dan mengatakan agar Top kursus saja daripada kuliah di kampus swasta, karena biaya kuliah di kampus swasta itu mahal. Tapi Top dengan songongnya malah bilang, "Aku nggak butuh uang ayah, aku akan usaha sendiri untuk biaya kuliah saya." Ibunya segera membujuk ayahnya Top untuk tetap mau membiayai Top walaupun kuliah di swasta. Mendengar pertengkaran antara ayah dan ibunya, Top segera pergi ke kamarnya untuk bermain game lagi. Tapi ketika dia akan masuk ke akunnya, tiba-tiba boom, akun gamenya terbanned. Otomatis sumber penghasilan Top hilang begitu saja. Dalam kepanikan ini dia berpikir keras. Dia harus segera punya penghasilan untuk pembuktian omongannya kepada ayahnya tadi. Maka dia langsung memutar otaknya dan ingat kata-kata penjaga toko kemarin pada waktu dia beli konsol game, bahwa ada produk DVD player dengan harga murah yang bisa dijual kembali. Tanpa pikir panjang, Top langsung menuju ke toko elektronik tersebut dan nekat mau beli 50 DVD player buat dijual lagi. Dia yakin dengan bisnis barunya ia akan sukses, apalagi harga DVD playernya ini tergolong murah karena merek baru dan barangnya juga terbatas. Dan sesampai di rumah, saat Top mau mamerin ke ibunya, ternyata DVD-nya itu berkualitas sangat buruk. Melihat kejadian itu, Top segera menuju ke toko untuk komplain. Tapi ternyata DVD-nya itu tidak ada garansinya karena itu barang recycle yang dijual dengan harga murah, alias kalau rusak ya dibuang, beli lagi, dan barang tidak bisa dikembalikan. Tentunya hal itu membuat Top marah dengan membanting DVD yang mengakibatkan kaca etalasenya itu pecah. Otomatis Top langsung digebukin sama pemilik toko. Dalam keputusasanya saat pulang ke rumah, Top melihat ayahnya jalan seorang diri dan kemudian nawarin ayahnya untuk naik ke mobil. Di mobil ayahnya ngasih wejangan kepada Top. Nah, hidup nggak segampang ngegame. Bisnis itu nggak cuma soal duit tapi tanggung jawab. Namun nasihat ayahnya cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Dengan dibuktikan Top pada malam harinya, Top nekat nyolong jimat keberuntungan ayahnya buat digadein demi biaya kuliah. Meski akhirnya Top kuliah di kampus swasta, Top sama sekali nggak fokus. Dalam pikirannya cuma ada satu hal, duit. Sampai suatu hari saat perjalanan pulang, dia lihat iklan pameran alat produksi makanan. Nah, ini dia kesempatan emas. Di pameran itu Top nemu mesin penggoreng kacang otomatis. Dan dia langsung beli alat itu tanpa pikir panjang. Sampai di rumah hanya cuma bisa jengkel. Lagi-lagi anak ini bikin keputusan impulsif. Setelah mendapatkan mesin itu, Top memutuskan untuk mulai belajar langsung dari pedagang di pasar. Bagaimana cara pilih kacang yang bagus dan teknik menggoreng yang sempurna. Begitu pulang, Top langsung mempraktekin dan ternyata kacangnya enak banget. Bahkan keluarganya memuji kacang goreng buatannya. Dengan semangat juang yang tinggi, Top memutuskan untuk membuka booth di mall. Sayangnya hari pertama penjualannya sepi banget. Kemudian Top meminta kepada pamannya untuk teriak-teriak memanggil pelanggan seperti para pedagang sebelah. Namun ternyata dagangan Top masih sepi pembeli. Demi belajar lebih lanjut, Top melakukan survei pasar ditemani Lin pacarnya.
Dia belajar strategi promosi dan penjualan di pasar. Setiap ilmu yang dia dapat selalu dicatat di notebooknya, hingga akhirnya pamannya nelpon dengan putus asa bahwa tidak ada satupun yang beli kacang gorengnya. Tapi Top tetap meyakinkan pamannya bahwa dia lagi belajar strategi penjualan di pasar, dan Top berjanji akan segera menemui pamannya. Setelah telepon ditutup, tampak wajah cemburu Lin terlihat. Lin menyangka Top menerima telepon dari cewek lain karena mengangkat telepon dengan sembunyi-sembunyi. Tapi dengan penjelasan Top bahwa yang telepon itu adalah pamannya, maka Lin akhirnya luluh juga. Kemudian setelah itu Top langsung menuju ke mall dan menceritakan kepada pamannya bahwa tempat jualannya itu harus segera pindah ke lokasi yang strategis, dan Top menginginkan untuk pindah di pintu masuk utama. Tapi permintaan itu segera disanggah pamannya karena menyewa di lokasi itu tentunya harganya sangat mahal. Tapi perkataan pamannya itu tidak dihiraukan oleh Top, dan dia langsung menandatangani kontrak sewa di lokasi baru tersebut. Suatu hari saat ujian di kampus, telepon Top berbunyi. Ternyata yang telepon adalah pamannya. Dosen melarang angkat telepon, dan dosen sempat mengancam jika Top mengangkat telepon dianggap Top sedang menyontek ujian dan meminta untuk segera mematikan ponselnya. Tapi Top tetap nekat mengangkat telepon dan dia keluar dari ruangan ujian. Tapi ternyata ada kabar baik, dagangannya diserbu pembeli. Dalam euforia, Top lupa akan ujian kuliahnya dan fokus melayani pembeli. Dan baru kali ini dagangan Top laris manis sampai Top kewalahan. Di sela-sela melayani pembeli, Top mengatakan kalau dia harus membuka cabang baru lagi. Paling tidak setiap bulan dia harus membuka satu cabang baru. Mendengar perkataan Top, pamannya bilang jangan terburu-buru karena baru ini hari pertama ada pembeli, jangan gegabah dan dilihat 1 bulan ke depan gimana perkembangannya. Tapi dasar Top, dia masih kekeh dengan pendiriannya dan dia langsung menghubungi manajemen mall untuk menyewa tempat lagi untuk membuka gerai baru lagi. Di saat Top menyiapkan mesin goreng kacangnya, tanpa sengaja tiba-tiba Lin datang. Dia melihat Top sedang sibuk dengan gerai barunya. Saat itu Lin mengatakan bahwa Lin sangat khawatir dengan kabar Top yang sudah lama tidak ketemu, dan Lin meminta Top untuk aktif kuliah lagi karena Top terancam akan dikeluarkan dari kampus. Bahkan di saat yang sama, teman Top juga menelepon agar Top untuk segera berangkat ke kampus. Puncaknya suatu hari manajemen mall komplain soal asap mesin penggoreng yang mengotori atap. Kalau nggak segera dicat ulang, kontrak mereka bakal diputus. Mendengar hal itu, Top langsung mensetujui akan mengecat plafon itu. Tapi karena Top mengecat pada jam-jam sibuk pengunjung, maka dia dikomplain lagi kalau aksi Top ini mengganggu pengunjung lainnya. Maka Top nekat begadang ngecat ditemani oleh ibunya. Tapi karena batas waktu sudah habis, maka Pak Satpam menegur mereka untuk segera menyudahi pekerjaan mereka. Top segera mengambil uang dan dikasihkan kepada Pak Satpam agar dia dikasih waktu tambahan karena pekerjaan akan segera selesai. Tapi suapan Top ditolak oleh Pak Satpam seraya mengatakan kepada ibunya bahwa tolong ajarkan anak ibu nilai tanggung jawab dan kejujuran. Lantas segera mengusir mereka. Sesampai di parkiran mall, Top yang marah karena kerjaannya tidak selesai ditenangkan oleh ibunya dan diajak untuk ikut saja ke Cina untuk bekerja di negara lain karena ayahnya terlilit banyak hutang. Awalnya Top kecewa karena tidak diberitahu dari awal, tapi karena memang Top tidak ada pilihan lain, maka akhirnya dia setuju untuk ikut orang tuanya ke Cina. Namun saat mengurus paspor, tiba-tiba Top berubah pikiran dan tidak ingin ikut dengan orang tuanya. Ya, namanya jiwa pembisnis yang sudah mendarah daging. Dia pun bertekad untuk tetap bekerja keras melanjutkan bisnisnya. Tom masih ingin mencoba dan ingin membuktikan bahwa dia bisa membawa pulang kedua orang tuanya ke Thailand setelah dia sukses dan melunasi hutang-hutang kedua orang tuanya. Pada hari itu Top ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang pergi ke Cina. Lalu setelah itu, karena pekerjaan mengecat plafon mall belum selesai, pihak mall memutuskan kontrak saat itu juga. Top pun akhirnya tak bisa berjualan kacang lagi. Bahkan dia juga sudah dikeluarkan dari kampus akibat tidak pernah masuk kelas. Ditambah lagi dia harus menghadapi ancaman penyitaan rumah kedua orang tuanya karena ternyata sang ayah juga tidak mampu membayar cicilan rumah itu. Dalam keterpurukannya, Top bertemu dengan Lin dan menceritakan semua masalahnya.
Ketika di dalam mobil, Lin menyarankan Top untuk mendaftar lagi kuliah karena menurutnya dengan ijazah SMA tidaklah cukup untuk mencari pekerjaan. Setelah itu Lin mengeluarkan bekal dari rumahnya, yaitu cemilan rumput laut yang dibelinya saat liburan. Setelah mencicipi cemilannya, Top kaget dengan rasanya yang sangat enak. Dia pun tiba-tiba mendapat inspirasi untuk jualan rumput laut tersebut. Dan benar, tak butuh waktu lama, Top membeli rumput laut mentah dan mencoba menggorengnya sendiri bersama dengan pamannya. Sayangnya, setelah mencoba berkali-kali, dia mengalami kegagalan karena rasa rumput lautnya pahit, lembek, dan tidak enak. Akibatnya Top kehabisan modal rumput laut mentah dan akhirnya ia memutuskan untuk menjual komputer gamenya demi membeli bahan baku rumput laut lagi. Di tengah keputusasaan itu, pamannya tidak tega melihat Top sudah menghabiskan banyak uang. Dia pun menyarankan agar Top menyusul ibunya ke Cina saja karena mereka hanya menghabiskan uang tanpa menghasilkan apapun. Namun Top berkata kepada pamannya bahwa mereka harus terus berusaha dan jangan pesimis. Top meyakinkan pamannya bahwa mereka tidak boleh menyerah begitu saja. Setelah itu Top berjanji kepada Lin untuk mendaftarkan lagi kuliah dan dia pun dibantu oleh Lin. Setelah pulang dari kampus dengan membawa rumput laut mentah, dia masuk ke dalam rumah dan mengajak pamannya untuk menggoreng rumput laut itu. Namun siapa sangka ternyata Top menemukan pamannya tergeletak di dapur. Dia pun segera membawa pamannya ke rumah sakit. Selama dirawat, Top mencoba sendiri untuk menggoreng rumput laut. Meski telah menghabiskan semua stok rumput laut, Top masih belum menemukan cara yang tepat untuk menggorengnya. Dan di tengah keputusasaan itu, tak sengaja dia menemukan satu bungkus rumput laut mentah yang jatuh di lantai dan sudah terkena air hujan, sehingga rumput laut itu menjadi lembab. Dengan sisa-sisa keputusasaannya, Top mencoba menggoreng rumput laut itu dan ternyata rumput laut itu menghasilkan rasa yang sangat enak. Rupanya dengan kelembapan yang pas, rumput laut itu telah membuat rumput laut menjadi lebih gurih. Dengan bangga dan puas, Top membawa cemilan rumput lautnya ke paman di rumah sakit. Pamannya heran bagaimana Top berhasil mengubah rasa rumput laut yang tadinya pahit menjadi sangat gurih dan lezat. Setelah kejadian semalam, Top menemukan resep untuk membuat cemilan rumput laut yang lezat. Akhirnya mereka berhasil menciptakan produk cemilan rumput laut yang bisa dipasarkan di mall. Dengan produk yang laris manis, Top optimis bisa mendapatkan uang yang cukup untuk hidupnya serta membantu membayar hutang kedua orang tuanya. Setelah itu Top menelepon kedua orang tuanya di Cina. Kemudian Top bertanya kepada ayahnya berapa jumlah uang yang mereka miliki. Ayahnya memberitahukan bahwa mereka memiliki hutang sebesar 12 miliar rupiah di bank. Mendengar hal itu Top terkejut dan lesu. Dia merasa seolah-olah bisnisnya tidak ada apa-apanya. Top sadar bahwa dia harus belajar lebih banyak tentang ilmu berbisnis untuk mengembangkan bisnisnya. Beruntungnya saat masih kuliah, Top dulu bandel dan menitipkan kaset untuk direkam oleh temannya. Dia memutar rekaman itu dan mulai belajar tentang strategi pemasaran. Materi yang saat itu didengarkan adalah tentang strategi pemasaran yang melibatkan partner di seluruh wilayah dunia, sehingga konsumen bisa dijangkau di mana saja. Berkat ide itu, Top bergerak untuk memasarkan produknya di 7-Eleven, yaitu salah satu supermarket dengan cabang di mana-mana bahkan di seluruh dunia. Kemudian dia memberanikan diri untuk menghubungi kantor 7-Eleven untuk mendapatkan informasi agar produknya bisa dipasarkan di sana. Setelah berhasil mendapatkan janji dengan manajer 7-Eleven, produk Top dinilai belum siap untuk dipasarkan. Alasannya karena kemasannya terlalu biasa, ukurannya terlalu besar dan harganya tergolong mahal. Mendengar hal itu, Top pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Di rumah dia bertemu dengan Lin dan mereka bertengkar karena Top tidak terbuka soal permasalahan hidupnya. Top menyuruh Lin pergi karena tidak ingin mengecewakan Lin dengan kegagalan kuliah dan bisnis yang dialami. Dari evaluasi yang dikatakan oleh manajer 7-Eleven, Top mendesain ulang kemasan produk cemilannya itu dan kembali ke 7-Eleven. Namun karena ibu manajer yang sangat sibuk rapat,
Top harus menunggu di luar. Tapi karena sudah menunggu selama 6 jam tapi tak kunjung bertemu dengan ibu manajer, akhirnya Top tak tahan lagi dan pergi meninggalkan kantor 7-Eleven. Karena sudah pasrah dan putus asa, Top memberikan seluruh cemilan rumput lautnya kepada petugas lift. Cemilan itu kemudian diambil oleh karyawan 7-Eleven yang ternyata menyukai cemilan buatan Top. Menurut mereka, cemilan tersebut unik dan memiliki rasa yang gurih dan enak. Dalam perjalanan pulang, Top sempat bingung apa yang mesti dilakukan lagi. Dia merasa tak berguna dan tidak bisa membantu orang tuanya. Di sela-sela keputusasaannya, dia menghubungi ibunya dan meminta maaf jika bisnisnya gagal. Namun, ibunya yang belum pernah mendengar Top Seloyo itu, kemudian beliau mendoakan Top dan jangan menyerah karena ibunya yakin Top akan sukses. Nah, bertepatan dengan itu ibu manajer hendak pulang dan kebetulan melihat cemilan rumput laut Top di dalam lift. Ternyata cemilan itu menarik perhatiannya. Dan inilah dimana doa dari orang tua memang tidak ada tandingannya. Seketika saja Top dipanggil ke kantor 7-Eleven untuk membicarakan kontrak dengan perusahaannya. Mendengar kabar itu bukan main gembiranya, tapi yang menjadi hal yang lebih membuat Top sedih, di mana dia dituntut untuk mengirim 72.000 kemasan ke seluruh cabang 7-Eleven yang berjumlah 6.000 di seluruh dunia. Belum lagi 7-Eleven berencana untuk survei ke pabrik pembuatan rumput laut milik Top untuk ngecek standar kebersihan dalam proses produksi. Padahal Top sadar betul dengan kondisi tempat produksinya dan tenaga yang ngerjain hanya dia dan pamannya, maka akan sangat mustahil baginya untuk memenuhi permintaan tersebut. Top pun menjadi bingung, dia tidak tahu harus bagaimana. Oleh karena itu dia memutuskan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Sayangnya usianya belum cukup umur untuk menerima pinjaman itu. Ditambah lagi keluarganya memiliki hutang sebesar 12 miliar yang belum dibayar. Akhirnya pihak bank menyarankan untuk menjual mobil miliknya daripada diagunkan ke bank. Dan mungkin inilah jalan terakhir bagi Top untuk melangkah awal dan berusaha. Setelah mobil Top terjual, dengan nekat dia tetap akan membuka pabrik rumput laut di gudang ayahnya yang masih dalam penyitaan bank. Setelah renovasi memakai modal penjualan mobil, Top berhasil membuka pabrik tepat sebelum 7-Eleven melakukan survei. Singkat cerita, pabrik rumput laut pun jadi. Kini Top mendapat kunjungan dari 7-Eleven. Namun sayangnya pabriknya ini masih banyak kekurangan, seperti keran air yang tidak memenuhi standar kesehatan, lampu harus ada UV-nya, dan saluran air yang perlu diperbaiki. Melihat itu seperti sudah menjadi budaya Konoha, pamannya menyarankan Top untuk memberikan suap kepada pihak 7-Eleven agar pabriknya lolos penilaian. Tapi untungnya Top masih ingat dengan pesan ibunya, di mana Top akan memulai semuanya dengan kejujuran dan dengan cara yang baik. เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทางปูกลับไปพิจารณาก่อนนะคะ Top ทำดีแล้ว Top langsung memperbaiki kekurangan pabriknya, keran air, saluran air, bahkan lampu UV-nya. Dari hasil survei dan kesediaan Top untuk memenuhi kualifikasi dari 7-Eleven, maka kabar gembira pun datang. 7-Eleven menyetujui kontrak kerjasama dengan perusahaan Top. Proses produksi terus berlanjut sampai akhirnya proses pengiriman yang sudah dijadwalkan tiba. Tapi sayangnya Top mengalami keterlambatan 1 jam dalam pengiriman rumput lautnya. Akibatnya dia mendapatkan teguran dari pihak bongkar muat. Top berusaha memohon kepada petugas muat untuk dimaklumi karena ini pengiriman perdana dan inilah sisa-sisa kerjaan mereka. Saking panik dan takutnya mengakibatkan Top pingsan. Melihat keteguhan Top itu, akhirnya pihak bongkar muatan memberikan izin untuk mengangkut rumput laut itu. Dia menelepon orang tuanya di Cina dan memberitahukan bahwa mereka bisa pulang ke Thailand dan mengabarkan jika dirinya kini sudah menjadi pengusaha sukses. Orang tuanya pun menangis dan tak percaya mendengar berita bahagia dari anaknya yang dulu dianggap remeh. Dan pada tahun 2010, Top telah menjadi salah satu pengusaha muda sukses di dunia. Dan pada tahun itu pun penghasilannya mencapai 450 miliar.
dari bisnis cemilan rumput lautnya. Ini dia berhasil mengekspor produknya ke 27 negara dan mempekerjakan ribuan karyawan. Dulu hutang ayahnya 12 miliar dianggap besar dan tidak mampu membayar. Ini 12 miliar tidak ada apa-apanya bagi Top. Dan ternyata produk Top ada loh di Indonesia. Kalian penasaran? Nama produknya adalah Tao Kaenoi, dan sudah tersebar di seluruh minimarket 7-Eleven Indonesia waktu itu. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap kegagalan itu adalah pelajaran dan kesuksesan bisa diraih asal kita nggak pernah menyerah. So, buat lo yang punya mimpi, jangan takut buat ngejar. Meskipun lo jatuh, bangkit lagi dan terus berusaha. Siapa tahu lo bakal jadi pengusaha sukses kayak Top.